Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi anak-anakku sekalian, kita melanjutkan sesi yang kedua dari video yang tadi, yang pertama sebelumnya telah kita membahas. Ya, kita akan membahas mengenai tentang kejadian majemuk. Jadi kejadian majemuk itu ada dua kejadian. Kalau tadi kan kita hanya satu mata uang, satu mata dadu gitu ya. Ya, sekarang kita akan melihat sebuah kejadian itu lebih kompleks sedikit. Ya, lebih kompleks sedikit. Kita akan bahas mengenai kejadian majemuk. Anda perhatikan bahwa nanti ada dua kejadian yang menjadi catatan. Ya, nanti ada kejadian yang pertama itu namanya kejadian saling lepas. Ada kejadian saling lepas. Kemudian yang kedua ada kejadian saling bebas. Apa itu saling lepas dan itu apa saling bebas? Perhatikan baik-baik konsepnya. Jadi begini, kalau kita sebut sebagai kejadian saling lepas itu adalah dua kejadian disebut saling lepas jika irisan dari dua kejadian itu himpunan kosong. Jadi tidak ada kejadian satu dengan kejadian yang kedua itu tidak ada perpotongan, tidak ada irisan. Jadi nggak ada yang sama gitu ya. Sebagai contoh begini, dua kejadian dikatakan saling bebas apabila kedua kejadian tersebut tidak dapat terjadi secara bersamaan. Ya, itu lebih pengertian, lebih mungkin mudah bisa dipahami. Jadi ada dua kejadian itu dikatakan saling lepas, itu adalah kejadian apabila kedua kejadian itu ya tidak dapat terjadi secara bersamaan. Sebagai contoh begini, kalau saya melempar mata dadu, ya, saya melempar mata dadu, sebuah mata dadu, kita tidak mungkin memperoleh bilangan ganjil sekaligus mendapatkan bilangan genap. Nggak mungkin kan ya, karena mata dadunya yang di permukaan hanya ada satu. Ya kalau nggak ganjil genap, karena bilangan itu hanya ada ganjil dan genap. Ya, jadi maka kejadian muncul mata dadu ganjil dengan muncul mata dadu genap itu adalah dua kejadian yang saling lepas. Paham ya? Oke. Kalau yang tidak saling lepas gimana? Kalau yang tidak saling lepas itu ada irisan. Misalkan dua kejadian yang kejadian yang pertama misalkan muncul bilangan genap gitu kan, muncul bilangan genap misalkan kejadian pertama. Kemudian yang kedua muncul bilangan kelipatan 3 misalkan kelipatan 3. Antara genap dan kelipatan 3 ada irisan enggak? Genap di mata dadu berapa? 2, 4, 6 ya kan? Kelipatan 3-nya 3 dan 6. Ternyata ada irisan. Ya, gitu kan. Gitu. Ada irisan. Jadi muncul kejadian muncul bilangan genap dengan kejadian kelipatan 3 itu tidak saling lepas. Kenapa? Karena ada irisannya. Ya, paham? Oke. Nah, sekarang kalau kita menghitung yang saling lepas gimana? Berapa besarnya peluang kejadian saling lepas? Karena irisannya tidak ada, sehingga cara menghitung peluang kejadian yang saling lepas itu gampang. Secara himpunan dilambangkannya begini. Ini union ya, gabungan. Jadi peluang kejadian A digabung dibacanya atau ya, kejadian B itu adalah peluangnya dijumlahkan. Peluangnya dijumlahkan. Ya. Tapi kalau tidak saling lepas ya menghitungnya harus dikurangin dulu. Ya, dikurangi dengan peluang kejadian irisannya. Ya, irisannya. Anda bisa praktekkan yang tadi saya berikan contohnya, kejadian tadi yang pertama bilangan genap. Kejadian yang kedua kelipatan 3, gitu kan? Nah, berapa peluangnya? Cara menghitungnya nih. Hitung dulu peluang kejadian genap, hitung dulu peluang kelipatan 3, kemudian dihitung berapa peluang irisannya. Irisannya ada berapa? Ada 1 kan? 6 kan? Ya, jadi nanti cara menghitungnya harus dikurangin. Itu kalau tidak saling lepas. Tapi kalau saling lepas ya saling lepas gampang. Ya. Peluang A gabung B itu adalah dijumlahkan aja. P A ditambah peluang B. Itu adalah kejadian yang saling lepas. Paham ya? Nanti kita berikan contohnya ya. Oke, jadi kalau menghitung kejadian saling lepas, peluangnya dijumlahkan. Ya,
karena dua kejadian itu tidak mungkin terjadi secara bersamaan, ya. Oke. Nah, sekarang yang kedua ya, kejadian saling bebas, atau istilah dalam matematik, dalam statistik namanya stokastik. Kejadian saling bebas. Apa itu yang kejadian saling bebas? Dua kejadian dikatakan saling bebas, ya, apabila peluang kejadian yang pertama tidak mempengaruhi, ya, tidak dipengaruhi oleh kejadian yang kedua, ya. Dan sebaliknya, peluang kejadian kedua tidak dipengaruhi oleh kejadian ke pertama. Jadi bebas aja, dia masing-masing aja ngitungnya, gitu ya. Masing-masing ngitungnya. Nah, itu kalau kejadian seperti itu biasanya dilambangkannya dengan ini, irisan, ya, intersection. Kalau dalam himpunan ini dibacanya dan. Kalau tadi ini kan dibacanya atau, ya. Atau ingat di kemarin Anda belajar tentang logika, ya. Ini dibaca dan. Jadi peluang A dan B. Jadi ini dibacanya peluang kejadian A dan B. Kalau yang ini tadi apa? Peluang kejadian A atau B. Nah, kalau kejadian dan, maka ini kejadian saling bebas, menghitung peluang kejadian majemuknya, gabungannya. Kalau kemarin logika ada kalimat majemuk, ya, ini kejadian majemuk, maka menghitung peluangnya bukan ditambahkan tapi dikalikan. Jadi peluang kejadian A dikalikan dengan peluang kejadian B. Itu kalau saling bebas. Kata kuncinya di mana? Kata kuncinya Anda lihat di kata penghubungnya, ya. Jadi kalau dan itu adalah kejadian saling bebas. Kalau dan berarti peluangnya dikalikan. Tapi kalau atau itu peluangnya dijumlahkan. Paham, ya? Oke, itu, ya. Itu yang harus kalian pahami. Perhatikan baik-baik, nanti pertanyaan kejadiannya seperti apa, ya. Kalau ada dua kejadian, kata sambungnya atau, satu lagi dan. Ingat disjungsi atau konjungsi, ya, kemarin waktu kita belajar tentang logika. Oke, next kita berikan contohnya, ya. Kita berikan contohnya. Oke, contoh nih. Sebuah dadu bermata 6 dilantunkan sekali. Pertanyaannya, berapa peluang muncul mata dadu atau mata dadu genap? Perhatikan baik-baik. Yang satu mata dadu ganjil, yang satu kejadian mata dadu genap. Sehingga kalau saya mau kerjakan, maka A itu adalah kejadian muncul mata dadu ganjil, gitu, ya. Berapa saja mata dadu ganjilnya itu? 1, 3, 5. Oke, that's right. Oke, sehingga NA-nya berapa? Sehingga NA-nya ada 3. Oke. Sekarang yang B. B kejadiannya apa? B kejadian mata dadu, muncul mata dadu genap. Muncul mata dadu genap. Oke, muncul mata dadu genap. Oke, genap itu apa aja? Genap itu 2, 4, dan 6. Enggak, NB-nya berapa? NB-nya adalah 3 juga, ya. Nah, sekarang kita hitung. Ya, ini dadu, Anda tahu sendiri, ya, NS-nya berapa kalau dadu? Ya, karena dadu NS-nya adalah 6. Sehingga kita menghitung berapa peluang peluang A? Ya, saya bagi aja, berarti NA saya bagi dengan NS. Berapa? Ya, berarti NA-nya berapa? 3. Ya, 3 saya bagi 6 setengah. Berapa peluang PB? Peluang B-nya muncul kejadian B. Peluang B dari muncul mata dadu genap, ya, mata dadu genap. Oke. Berarti NB saya bagi NS. Oke, berapa? Sama ternyata, ya. 6, ini berapa? Setengah. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa peluang, ini kata sambungnya atau, ya, kejadian A atau kejadian B. Apa tadi? Saya jumlahkan, yaitu PA peluang A ditambah peluang B. Ya, karena ini kejadian saling lepas. Sehingga berapa? Setengah ditambah setengah. Berapa? 1. Ternyata 1. Apa 1 tadi? 1 itu pasti terjadi, gitu, ya. Pasti terjadi. Kenapa? Anda perhatikan. Ya, mata dadu itu hanya isinya ada 2 kalau nggak ganjil genap, ya.
Sekarang digabung muncul mata dadu genap atau ganjil, ya pasti kan, pasti lah. Gitu ya, pasti terjadi. Kalau nggak ganjil ya genap, pasti kejadian kan. Gitu. Jadi ini sesuatu kejadian yang pasti terjadi. Peluang kejadian mata dadu ganjil atau genap itu pasti terjadi, ya pasti terjadi. Jadi peluangnya satu, pasti muncul. Kalau nggak genap, ganjil itu pasti, ya gitu. Oke. Oke, ini contoh kejadian saling lepas ya. Saling lepas yaitu mata dadu, satu ganjil, satu genap. Anda nanti bisa terapkan untuk kejadian yang lain. Nah, sekarang yang kedua, kejadian yang saling bebas. Jadi saling lepas, sekarang saling bebas. Nah, ini nanti kita akan mempelajari tentang yang kedua ini. Beberapa hal nanti di akhir dari sesi ini Anda akan mempelajari tentang permutasi dan kombinasi untuk menghitung kejadian yang banyaknya kejadian ya. Tapi oke, kita akan lihat dulu ini. Nah, contohnya begini. Dalam sebuah kantong terdapat 10 kelereng yang terdiri dari 6 kelereng merah dan 4 kelereng putih. Nah, aduh, sekarang rada repot. Ya, oke, nggak apa-apa. Kita lihat. Jadi ada apa namanya? Ada 6 kelereng merah. Oke, jadi ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kelereng merah semua. Merah. Ada 6 kelereng merah. Kemudian ada 6 kelereng putih. Wah, 6 kelereng putih saya gambar pakai apa ya? Oke, saya pilih warnanya. Saya pilih warnanya ganti ya biar beda. Oke. Anggaplah ini warna putih ya. Ada berapa? Ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Oke, ini putih. Nah, begitu. Nah, kita akan mengambil 2 kelereng. Ya, akan mengambil 2 kelereng. Ya. Pertanyaannya, berapa peluang terambilnya kedua-duanya ya, berapa peluang terambilnya dua-duanya putih gitu. Nah, kedua-duanya putih atau 2P gitu ya. Jadi pertanyaannya adalah berapa peluang 2P. Nah, gitu 2P. Nah, untuk menghitung ini kita harus menghitung NS-nya dulu. Ruang sampelnya dulu. Ruang sampelnya kita harus mengidentifikasi. Kita mau mengambil 2. Ya. Kita akan mengambil 2 dari berapa kelereng? Jumlahnya 10 ya. Kita akan mengambil 2 dari 10 kelereng. Nah, ketika kita mau menghitung banyaknya ruang sampel ini, kita harus bisa mengidentifikasi banyaknya kelereng yang kemungkinan nanti akan kita ambil. Sebagai contoh begini. Nah, kita akan punya ada 6 merah, ada 6 putih. Nanti kejadiannya yang akan terjadi itu apa saja? Contohnya begini, diidentifikasi. Ya. Ada nanti kalau kejadiannya itu kalau tidak merah-merah, kemudian ada merah putih gitu kan. Kemudian ada putih-putih gitu kan. Ada putih merah dan seterusnya. Nah, ini berapa? Ada berapa pasangan? Ada kemungkinan ada berapa? Nah, ini nanti kita akan hitung ini dengan menggunakan kombinasi namanya ya. Ada menggunakan kombinasi. Kita menghitung dengan kombinasi. Caranya gimana? Nanti di akhir dari sesi ini Anda akan bisa menghitung berapa banyaknya kombinasi. Kalau kita akan mengambil 2 dari 10, kita akan mengambil 2 dari 10, itu adalah kombinasi ya, 2 dari 10. Itu cara menghitungnya. Nanti kita akan pelajarin ini di akhir sesi ini. Ini kita hitung. Jadi banyaknya ruang sampel nanti kita akan mengambil 2 dari 10. Ya. Oke. Berapa ngitungnya? Ngitungnya begini. Ini ada rumusnya, yaitu ada 2 faktorial dibagi 2 faktorial kali 10 dikurangi 8 faktorial. Nah, ini berapa? Ini nanti kita hitung ya, ini nanti kalau ketemu, ya. Nanti kita akan bahas ya. Ini akan ketemu nanti di
cara menghitung permutasi dan kombinasi. Oke ya. Oke, jadi ini kita baru menghitung NS-nya. Nah, ini untuk menghitung NS-nya, ruang sampelnya, yaitu mengambil 2 bola ya, 2 kelereng dari 10 kelereng. Nah, sekarang kejadiannya. Nah, kejadiannya apa? Kejadiannya adalah 2P, artinya 2 kelereng itu putih-putih. Ini kan? Ya, kejadiannya adalah putih-putih. Sekarang kejadiannya ada berapa? Kejadian putih-putih itu dari berapa kelereng? Dari 4. Nah, ini sama. Jadi banyaknya N2P gitu ya, kejadian mengambil 2 putih itu banyaknya adalah pakai kombinasi lagi. Kelereng putih ada berapa? Ada 4. Mau diambil berapa? Mau diambil 2. Nah, ini berapa? Nah, gitu kan. Jadi ini kita hitung kayak tadi. Ini 2 faktorial dibagi 2 faktorial dibagi 4 min 2 faktorial. Nanti kita hitung di akhir sesi ya. Nah, ini adalah NP, sehingga nanti di sini pertanyaan ini dijawab dengan menggunakan peluangnya adalah ya, peluang kejadian 2P, dua-duanya putih itu adalah N kejadian 2P dibagi NS. Gitu. Nah, berapa? Ini kita belum bisa hitung. Setelah nanti kita akan bisa hitung ketika kita sudah mempelajari tentang permutasi dan kombinasi ya. Oke. Baik, saya lanjut ke sesi materi selanjutnya, yaitu tentang ini untuk menjawab tadi pertanyaan yang kedua yang belum sempat selesai tadi ya. Nih ya, yang kedua. Nah, ini kita akan jawab setelah kita mempelajari ini. Apa itu permutasi, apa itu kombinasi ya. Untuk memahami permutasi dan kombinasi, Anda harus paham dulu yang namanya perhitungan, atau dalam matematika namanya faktorial. Apa sih faktorial? Gampangnya beginilah. Kalau faktorial itu begini. Di dalam matematika Anda kenal yang namanya sigma ya. Sigma gitu ya. Ini artinya dibaca sebagai jumlah. Artinya kalau saya menulis sigma dari 2N, nah gitu, N dari 1 sampai 3 misalkan, maka ini terjemahannya adalah saya sebenarnya menuliskan begini, 2 kali 1 ditambah, nah ini arti sigma itu ini ditambah, ini 2 kali 2 ditambah, karena N nya sampai 3, 2 kali 3, nah gitu, ada 3, 1, 2, 3, karena N nya ini bergerak dari 1 sampai 3, itu sigma. Sigma itu terjemahan dari jumlah, ini sum, jumlah, ini jumlah. Nah, kalau faktorial lambangnya seperti ini, di tanda seru ya. Contoh begini, ada 2 faktorial ya, ada 2 faktorial. Itu artinya adalah ya, saya mengalihkan bilangan itu 1 kali 2 karena 2. Kalau 3 faktorial ya berarti 1 kali 2 kali 3. Ya, sering menuliskannya juga begini, 3 sama saja ya, kali 2 kali 1 sama saja. Itu 3 faktorial. Ya. Sehingga kalau saya punya misalkan 5 faktorial, ya saya mengalihkan 5 turun ke bawah, kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini namanya 5 faktorial. Ya. Jadi faktorial itu sebenarnya pengalian, perkalian. Ya, Pak, kalau n faktorial ya berarti mulai dari n. Gitu kan? N turun kali. Sebelum n berapa? Sebelum n 1 kan? Iya kan? Sebelum 5 kan 4, berarti 5 kurang 1 kan? Kali berapa? Ya kali kurangi 1 lagi, n min 2. Kali dan seterusnya sampai terakhir 1. Itu n faktorial. Ya, paham? Oke. Nah, ini biasanya untuk menghitung berapa nilai permutasi atau berapa kombinasi ya. Jadi untuk menghitung banyaknya kejadian, kita menggunakan, kita akan memperkenalkan kepada kalian ada istilah namanya permutasi ya. Apa itu permutasi? Apa itu permutasi dan apa itu kombinasi ya. Sebagai ilustrasi begini.
sebelum nanti kalian ketemu rumusnya. Kalau simpelnya sebenarnya kalian juga udah hafalin rumusnya ya, cara menghitungnya gampang. Tapi biar kalian paham dengan yang namanya permutasi. Begini, saya akan punya 5 orang. Ya, saya punya 5 orang. 5 orang ini sebutlah adalah Agus, Budi, Cinta, Dedi, dan Eko. Ada 5 orang. Agus, Budi, Cinta, Dedi, dan Eko. Saya akan memilih ketua dan sekretaris. Saya akan memilih ketua dan sekretaris dari 5 orang ini. Pertanyaan saya, ada berapa kemungkinan akan terbentuk yang bisa dibentuk dari 5 orang ini? Ya, perhatikan. Kalau masih kosong kursi ketua, maka kursi ketua ini bisa diisi oleh berapa orang? Kelima-limanya bisa jadi ketua. Artinya untuk mendudukin ketua, 5-5-nya berpeluang. Oke ya, 1 kursi ketua udah terisi. Sekarang tinggal sisa kursi sekretaris. Oke, sisa sekretaris. Pertanyaan saya, sisa sekretaris ini diisi oleh berapa orang? 5 juga? Tidak. Kenapa? Karena yang 1 orang sudah jadi ketua, bukan? Iya, karena yang 1 orang sudah menjadi ketua. Oke, karena 1 orang sudah menjadi ketua, sehingga dari 5 orang itu hanya tinggal 4. Itu artinya kedudukan kursi ke sekretaris itu bisa diisi hanya oleh 4 orang, karena yang 1 udah jadi ketua. Siapa dia nggak tahu gitu. Pokoknya peluangnya sudah berkurang 1 gitu ya. Oke, nah sehingga berapa kejadiannya? Ya, kejadiannya ya saya tinggal kalikan aja. Jadi kemungkinan yang terjadi pasangannya, jadi pasangan yang akan terjadi, kemungkinan ya pasangan itu hanya akan terjadi 5 kali 4. Berapa? 20. Iya, artinya adalah pasangan ketua dan sekretaris dari 5 orang itu akan ada 20 pasangan. Kamu bisa mengidentifikasi nggak? Kamu bisa mengidentifikasi? Ya, caranya sebenarnya gampang. Anda bisa gunakan dengan pohon akar ya. Dengan pohon akar. Ini adalah ketua, ini adalah nanti yang kedua sekretaris ya. Jadi pada posisi ketua gitu ya. Posisi ketua itu ABC bisa jadi kan? A, B, C, D, E, kelima-limanya bisa jadi ketua kan? Oke. Oke, kalau A jadi ketua, maka B bisa jadi C, D, E. Nah, gitu. Maka kalau ketuanya A, maka kejadiannya kalau sekretarisnya kalau enggak B ya C, kalau enggak C ya D, kalau enggak D ya E gitu. Jadi setiap 1 ketua ini akan ada kejadian berapa nih? 1, 2, 3, 4. Ada 4 jadi ada 4 ya, ada 4. Nah, ini berulang berapa kali? Berulang 5 kali kan? 1, 2, 3, 4, 5. Oke ya. Jadi banyaknya pasangan yang terjadi nanti berapa? Adalah 25 kali 4 nih, ini ya gitu. Itu kalau kita mau mengidentifikasi. Ya. Ya, jadi ini kisah misalkan kita akan menghitung banyaknya kejadian atau NS ya. Nilai ruang sampel ya. Ini bisa kita menggunakan ini kalau kejadiannya dengan menggunakan permutasi. Paham ya? Nanti ada rumusnya sendiri. Ini cara untuk pemahaman apa itu tentang permutasi, karena urutannya diperhatikan. Ketika A jadi ketua berbeda dengan ketika A jadi sekretaris gitu ya. Jadi dalam permutasi urutan itu diperhatikan. Jadi kalau ada A, B dan B, A itu berbeda. Ya, berbeda. Oke, baik. Sekarang kombinasi. Kalau kombinasi yang mana? Kalau kombinasi yang ini. Kalau 5 ini saya bukan lagi ketua. Boleh ketua, boleh. Kita bukan mau mengambil ketua lagi. Nah, dari 5 ini
dari kelima-lima ini akan bermain catur. Oke ya. Akan bermain catur. Akan bermain catur. Bermain catur. Ya kan? Nah, akan bermain catur. Karena dia akan bermain catur, ketika A lawan B itu sama nggak dengan B lawan A? Sama ya, sama gitu. Jadi karena urutannya diperhatikan, pokoknya berdua itu berpasangan bermain. Ya, ada yang mengatakan contohnya bersalaman juga bisa ya, bersalaman. Nah, ini bermain catur lah, berhadapan-hadapan. Sehingga pertanyaan, ada berapa kali pertandingan catur ini gitu ya. Pertanyaan nanti, ada berapa kali pertandingan catur? Ya, berapa kali ya, pertanyaannya ada berapa kali pertandingan catur. Nah, menghitungnya itu disebut dengan menggunakan kombinasi. Kalau tadi permutasi, kalau ini kombinasi. Karena ketika A melawan B, mau yang di depan siapa, yang di belakang siapa kan nggak peduli. Yang ketua siapa, yang wakil kan nggak ada. Pokoknya urutannya nggak ada ya. Sehingga pokoknya dua orang itu bertemu. Nah, gitu kan. Nah, itu kita menghitungnya menggunakan kombinasi. Ya, dalam hal ini saya berikan contoh, kalau ada A B maka itu sama dengan BA, hanya dihitung sekali. Ya. Oke. Semoga bisa dipahamin ya. Nah, oke. Nah, untuk mempermudah, mempersingkat, hafalin aja ini cara menghitung permutasi dan kombinasi. Maaf. Ini tadi sudah kita bahas ya. Kalau n faktorial ya, kalau 5 faktorial itu ya 5, 4, 3, 2, 1 dan seterusnya. Kalau misalkan 6 ya, 6 faktorial ya saya tinggal kalikan. 6 faktorial itu adalah 6 kali 5 faktorial gitu ya. Sama kan ya? Sama gitu ya. Berapa? Berarti 6 kali 120. Nggak usah dihitung 6 mundur lagi, karena saya udah tahu 5 faktorial gitu kan. Ada berapa? 6 kali 100, 600 ditambah ya, ditambah berapa nih? 720 ya. Iya, 720. Oke. Oke, itu faktorial. Nah, sekarang ini yang tolong diingat-ingat. Nah, ini. Ya, tadi kita menghitung contoh yang tadi memilih ketua dan wakil ya. Jadi memilih ketua dan wakil ya. Ketika kita menghitung memilih ketua dan wakil. Oke. Oke. Tadi 5 orang ya, 5 orang. Jadi dari 5 orang akan diambil 2. Oke, kita hitung 5 faktorial dibagi 5 dikurangi 2 faktorial gitu ya. Oke, 5 faktorial berapa? 5 4 3 2 1 dibagi, ini berapa ini? 3 faktorial ya. Ini 3 faktorial. 3 kali 2 kali 1. Ini sama 321, ini 321. Sehingga tinggal 5 kali 4 ya. Sama ya. Jadi ketemunya 20. Nah, gini. Itu kalau kita hitung dengan menggunakan permutasi. Tadi permutasi ya. Tadi kan ketemu 20-an ya. Iya, oke. Nah, sekarang ini misalkan banyaknya angka ya, angka 3 digit yang terdiri dari 1, 2, 3. Ini sama. Berarti kalau ini menjawab ini, berarti kita menggunakan, saya akan mengambil dari 5 angka yang ada itu akan diambil 3 ya. Akan diambil 3. Silahkan dihitung ya. Silahkan dihitung. Silahkan dihitung berapa permutasi 3 dari 5. Oke. Nah, sekarang nih, ini kombinasi. Kalau yang ini kombinasi. Kombinasi hanya bedanya ditambah R di sini ya, R. Ya. Nah, oke, cara menghitungnya. Kalau tadi kan mau dari 5 orang itu akan main catur ya. Akan main catur. 5 orang main catur. Main catur itu kan berpasangan dua-dua kan. Nah, sehingga saya akan mengambil 2 orang dari 5 yang ada. Nah, berapa? Ya kita masukkan aja.
N-nya 5 berarti 5 faktorial dibagi, ya ini 2 faktorial kali 5 dikurangi 2 faktorial. Sehingga berapa? Ini 5 faktorial dibagi 2 faktorial, kira ini 3 faktorial. Jadinya berapa? Ini tinggal 5 kali 4 kali, saya nggak usah tulis lengkap, 3 faktorial. Ini ada 2 kali 2 faktorial kali 3 faktorial. Nah yang 3 faktorial ini bisa sederhanakan begini ya. Jadi saya tinggal 5 kali 4 dibagi 2 faktorial itu kan 2 kali 1, ya kan? Berapa? Ya 20 bagi 2 berapa? 10 ya, 10. Oke. Oke, apa artinya? Artinya adalah dari 5 orang itu ada 10 kali permainan. Itu mereka akan bertemu saling berhadapan dengan 10 permainan. Ya. Ini juga sama, banyaknya warna campuran terdiri dari 3 warna. Ya. Mau dicampur warnanya urutannya mah nggak diperhatikan, pokoknya 3 warna bertemu gitu ya. Maka ini adalah sebenarnya mencari berapa kombinasi 3 warna dari berapa? Dari 5 warna yang ada. Nah silahkan dihitung ini berapa. Oke ya. Oke. Nah kalau ini saya sudah bisa menghitung, berarti tadi kembali lagi contoh sebelumnya, Anda bisa menghitung peluang yang tadi. Nah ini dia. Ya, kita punya ini nih. Kita punya nih ya, N2P. N2P nya mana? N2P nya ini nih. Ini ya, N2P nya. Oke ya, ini kan tadi kan Anda bisa hitung ya. Berapa? C24 ya. Berarti Anda menghitung C24. Ya, NS nya mana NS nya? NS nya ini. Ya, NS nya ini. Ya, NS nya ini. NS nya C210. Sehingga mencarinya oke ya. Jadi kembali lagi ke soal yang tadi masalah mengambil kelereng ya. Ya, kita akan mengambil 2 kelereng dari 10 kelereng yang ada. Jadi kita akan tadi kan kita menemukan ngambil kejadian N kejadiannya, yaitu kejadiannya adalah nih ya. Kita akan mengambil 2 kelereng putih dari 4 warna putih. Jadi ngambil 2 putih dari 4 putih. Hitungnya gimana tadi? Ya dengan 4 faktorial dibagi 2 faktorial, kemudian 4 dikurangi 2 difaktorialkan. Ini ya, ini. Hitungnya berapa? Yang hitungnya gimana? Ya kan kita hitung aja. Jadi 4 faktorial dibagi 2 faktorial dibagi 2 faktorial. Oke. Ya. Oke. Kita bisa hitung berapa ini? Ini 4 kali 3 kali 2 kali 1. Yang bawah 2 kali 2. Ya, ini 2-nya hilang ya, 2. Jadi tinggal 12 dibagi 2. Ada berapa? 6 ya. Jadi banyaknya kejadian N2P-nya adalah 6 ya. Nah sekarang tadi ngitung NS-nya. Ngitung NS itu apa? Banyakan kejadian yang mungkin terjadi. Ngambil 2 dari 10 kelereng. Jadi kita menghitung C, ngambil 2 dari 10 yang ada. Ya, ini ada ya. Jadi 10 faktorial hasilnya adalah ini. Adalah 2 faktorial kali 8 faktorial. Dari perhitungan ini ya. Nah, saya lebih cepat lagi. Oke, ngitungnya gimana? Nah, kalau Anda dapatkan seperti ini, Anda hati-hati ya. Lambangannya begini. Saya nulisnya begini, 10 faktorial itu kan 10 kali 9 kali 8 faktorial, tapi ya kesananya nggak usah saya tulis, dibagi 2 faktorial kali 8 faktorial. Nah ini kan sama, ini 8 faktorial, ini 8 faktorial, bisa saya sederhanakan. Sehingga sekarang adalah tinggal 90, 10 kali 9 kan dibagi 2 faktorial kan 2 ya, sehingga ketemunya 45. Nah sekarang kita menghitung berapa peluang mengambil 2 kelereng putihnya, yaitu
dari N kejadian 2P itu dibagi NS-nya ya. Tinggal berapa? Ini N 2P-nya tadi berapa? 6 ya. 6, kemudian ininya C-nya berapa? NS-nya berapa? 45. Sehingga peluang terambil 2 kelereng putih itu adalah 6/45. Kalau disederhanakan bagi 3 berarti 2/15. Boleh ya. Oke, ini peluang jawaban tadi, contoh kasus kejadian saling bebas tadi. Oke, demikian anak-anakku sekalian materi untuk peluang. Semoga kalian bisa dalam waktu singkat mempelajari ya, semoga bisa kalian pahami. Silakan dipelajari referensi atau buku atau video latihan banyak, silakan Anda googling, kamu cari untuk berlatih ya. Selamat belajar. Mungkin ini adalah pertemuan kita terakhir di semester ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Selamat belajar. Dan sekali lagi bagi anak-anak yang masih memiliki tugas atau tanggung jawab yang harus diselesaikan mengenai pelajaran matematika, tolong diselesaikan biar tidak ada masalah nanti dalam pembagian rapat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan selamat siang, selamat pagi atau selamat malam bagi yang pelajarin malam hari. Oke, terima kasih. Sukses selalu dan tetap semangat jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.